Kisah lengkap Nabi Ibrahim alaihissalam. Dunia dalam kegelapan dan kelahiran seorang Khalilullah. Pada suatu masa yang sangat jauh sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, dunia tenggelam dalam kegelapan akidah. Manusia hidup tanpa petunjuk yang benar, menyembah batu, patung, bintang, bahkan raja-raja mereka sendiri. Akal sehat dikalahkan oleh tradisi sesat yang diwariskan turun-temurun. Negeri Babilonia. Di sebuah negeri besar bernama Babilonia, wilayah Irak kuno, berdirilah kerajaan yang sangat kuat dan ditakuti. Raja negeri itu bernama Namrud bin Kan'an, seorang penguasa zalim yang bukan hanya mengaku raja, tetapi mengaku sebagai Tuhan. Ia memerintahkan rakyatnya untuk menyembahnya, menyembah berhala, menyembah bintang dan planet. Namrud memiliki ahli nujum yang meramalkan, open quote, akan lahir seorang anak laki-laki yang kelak akan menghancurkan kekuasaanmu dan meruntuhkan agama berhala. Close quote. Mendengar ramalan itu, Namrud murka. Pembantaian bayi Namrud mengeluarkan perintah keji. Setiap bayi laki-laki yang lahir harus dibunuh. Prajurit menyisir rumah-rumah. Tangisan ibu dan darah bayi memenuhi negeri. Namun takdir Allah tidak bisa dicegah oleh siapapun. Kelahiran yang disembunyikan. Di tengah ketakutan itu, seorang wanita salehah mengandung. Ia adalah istri Azar, seorang pembuat dan penjaga berhala kerajaan. Allah melindungi kandungan itu. Tidak tampak tanda-tanda kehamilan. Tak seorang pun curiga. Ketika waktunya tiba, sang ibu bersembunyi di sebuah gua terpencil, melahirkan seorang bayi laki-laki dengan selamat, memberinya nama Ibrahim. Ia menyembunyikan bayi itu demi menyelamatkannya dari pembantaian. Cahaya di tengah gelap. Sejak kecil, Ibrahim tumbuh dengan fitrah yang lurus, akal yang tajam, hati yang lembut namun tegas terhadap kebenaran. Walau hidup terpisah dari masyarakat, Allah sendiri yang mendidik jiwanya. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, open quote, dan sungguh kami telah memberikan kepada Ibrahim petunjuk sejak masa mudanya. Awal perenungan, saat Ibrahim mulai remaja, ia sering menatap langit, memikirkan matahari, bulan, dan bintang. Bertanya dalam hati, apakah ini Tuhanku? Namun setiap kali bintang tenggelam, bulan menghilang, matahari terbenam, ia berkata, open quote, aku tidak menyukai yang tenggelam, quote. Sejak saat itulah perjalanan tauhid Nabi Ibrahim dimulai. Kisah lengkap Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagian 2. Masa muda Ibrahim dan pencarian Tuhan sejati. Malam di Babilonia turun dengan tenang. Langit membentang luas, dihiasi ribuan bintang yang berkilauan. Bagi kebanyakan manusia, pemandangan itu hanya hiasan malam. Namun bagi Ibrahim, malam adalah ruang perenungan. Sejak kecil, jiwanya tidak pernah tenang melihat kaumnya. Sujud kepada patung bisu, meminta rezeki pada batu, takut pada benda yang tak bisa bergerak. Hatinya selalu bertanya, open quote, bagaimana mungkin sesuatu yang dibuat manusia menjadi Tuhan bagi manusia? Close quote. Dialog dengan bintang. Pada suatu malam, Ibrahim menatap sebuah bintang besar yang bersinar terang. Ia berkata dalam hati, sebagaimana Allah abadikan dalam Al-Quran, open quote, inilah Tuhanku. Close quote. Namun ketika bintang itu tenggelam, Ibrahim berkata, open quote, aku tidak suka kepada yang tenggelam. Close quote. Bagi Ibrahim, Tuhan tidak mungkin menghilang tunduk pada waktu, bergantung pada peredaran alam, bulan yang terbit. Malam berikutnya, bulan purnama muncul dengan cahaya yang lebih besar dan indah. Ibrahim berkata, inilah Tuhanku. Namun ketika bulan pun terbenam, ia berkata, sungguh jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, niscaya aku termasuk orang-orang yang sesat. Close quote. Ia sadar, kebenaran tidak ditemukan lewat tradisi, tetapi lewat akal yang jujur dan petunjuk Allah. Matahari yang terang, pagi datang. Matahari terbit dengan cahaya yang paling besar dan hangat. Ibrahim berkata, open quote, inilah Tuhanku, ini yang lebih besar. Close quote. Namun ketika matahari pun terbenam, ia berkata dengan tegas, open quote, wahai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian persekutukan. Close quote. Di titik inilah Ibrahim memutuskan seluruh kebatilan. Tauhid yang murni. Dengan keyakinan penuh, Ibrahim berkata, open quote, sesungguhnya aku hadapkan wajahku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan lurus, dan aku bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Inilah pernyataan tauhid murni, tanpa perantara, tanpa kompromi, tanpa rasa takut kepada makhluk. Keberanian di usia muda, meski masih muda Ibrahim, berani berbeda, berani melawan arus,
berani menggunakan akal. Ia tidak sekadar dia mulai, mengamati ritual kaumnya, menghafal cara mereka beribadah, menyusun hujah untuk membantah mereka. Namun ujian terberat justru datang dari rumahnya sendiri. Ayah yang buat berhala ayahnya Azar adalah pembuat patung berhala, penjaga kuil, orang terpandang di negeri itu. Setiap hari Ibrahim melihat ayahnya memahat batu, menjual berhala, mengajarkan manusia menyembahnya terluka. Bagaimana mungkin orang yang paling ia cintai justru berada dalam kesesatan paling dalam? Seorang anak Ibrahim tidak membentak menghina. Ia menunggu waktu yang tepat. Ia tahu dakwah membutuhkan hikmah. Kebenaran tidak boleh disampaikan dengan kesombongan. Dalam hatinya, Ibrahim berdoa. Open quote. Wahai Tuhanku, tunjukilah aku cara terbaik menyelamatkan ayahku. Close quote. Doa itu kelak akan melahirkan dialog paling menyentuh antara seorang anak dan ayah dalam sejarah manusia. Bersambung ke bagian 3, dakwah Nabi Ibrahim kepada ayah. Kisah lengkap Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagian 3, dakwah kepada ayahnya dan kaumnya. Waktu terus berjalan. Ibrahim kini telah menginjak usia dewasa muda. Akalnya matang, hatinya kokoh, dan keyakinannya tak lagi tergoyahkan. Ia telah mengenal Tuhannya yang Maha Esa, dan kini ia memikul amanah besar, menyampaikan kebenaran meski pahit. Ujian pertama itu datang dari orang terdekatnya sendiri, ayahnya. Dialog penuh cinta dengan sang ayah. Suatu hari Ibrahim mendekati ayahnya Azar dengan penuh kelembutan. Ia tidak memulai dengan celaan melainkan panggilan cinta. Open quote. Wahai ayahku, close quote. Kalimat ini diulang 4 kali dalam Al-Quran, menandakan betapa lembutnya hati Ibrahim. Nasihat pertama Ibrahim berkata, open quote. Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolongmu sedikit pun? Close quote. Ia tidak langsung menyebut ayahnya sesat, tetapi mengajak berpikir. Nasihat kedua Ibrahim melanjutkan, open quote. Wahai ayahku, sungguh telah datang kepadaku ilmu yang tidak datang kepadamu, maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Ia tidak menyombongkan diri, melainkan mengajak dengan kasih, peringatan penuh cinta. Kemudian Ibrahim berkata, wahai ayahku, janganlah engkau menyembah setan. Sesungguhnya setan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Close quote. Dan diakhiri dengan kekhawatiran. Open quote. Wahai ayahku, sungguh aku khawatir engkau akan ditimpa azab dari Tuhan yang Maha Pemurah. Lalu engkau menjadi teman setan. Penolakan yang menyakitkan. Hati Azar telah membatu. Ia membentak. Open quote. Bencikah engkau kepada Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim? Jika engkau tidak berhenti, sungguh aku akan merajammu. Tinggalkan aku untuk waktu yang lama. Close quote. Ancaman itu bukan hanya kata-kata, itu adalah pengusiran dari rumah. Sikap mulia seorang Nabi Ibrahim tidak membalas dengan kemarahan. Ia berkata dengan tenang, open quote, salam sejahtera bagimu. Aku akan memohonkan ampun untukmu kepada Tuhanku. Sesungguhnya dia sangat baik kepadaku. Close quote. Ia pergi dengan air mata, tetapi tanpa dendam. Dakwah kepada kaum Babilonia. Setelah terusir, Ibrahim berdakwah kepada masyarakat luas. Ia bertanya open quote, apakah ini patung-patung yang kalian tekuni? Mereka menjawab, open quote, kami mendapati nenek moyang kami menyembahnya, close quote. Ibrahim berkata dengan tegas, open quote, sungguh kalian dan nenek moyang kalian berada dalam kesesatan yang nyata. Klal Anbiya. Berhala yang tak berdaya. Ibrahim mengajak mereka berpikir, mengapa berhala tidak bisa berbicara? Mengapa tidak bisa menolong diri sendiri? Mengapa perlu dibersihkan dan diperbaiki? Namun kaumnya justru menertawakan. Tekad yang membara. Di dalam hati Ibrahim, tekadnya menguat. Open quote, demi Allah, sungguh aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhala kalian setelah kalian pergi meninggalkannya. Close quote. Kalimat ini bukan kejahatan, melainkan strategi dakwah untuk membuka mata kaum yang keras kepala. Saat itu, Ibrahim tahu, risiko sangat besar, nyawanya terancam, tapi kebenaran harus ditegakkan. Kisah lengkap Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagian penghancuran berhala dan dialog dengan Raja Namrud. Hari itu seluruh penduduk Babilonia bersiap meninggalkan kota. Mereka akan merayakan sebuah perayaan besar keagamaan, pesta tahunan untuk memuliakan berhala-berhala mereka.
Jalanan ramai, tawa dan nyanyian memenuhi udara. Namun, di tengah keramaian itu, Ibrahim tidak ikut serta. Ketika mereka mengajaknya, ia berkata, open quote, "Sesungguhnya aku sedang sakit," close quote. Bukan sakit badan, tetapi sakit hati melihat kesyirikan. Sunyinya kuil berhala. Kuil megah itu kini sepi. Patung-patung berdiri berjajar. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang dilapisi emas. Di tengah kuil berdiri berhala terbesar, dianggap sebagai pemimpin para tuhan. Ibrahim masuk dengan langkah mantap, tangannya menggenggam kapak. Hancurnya dewa palsu. Satu persatu Ibrahim menghancurkan berhala. Kepala mereka pecah, tangan mereka terlepas, tubuh mereka roboh ke lantai. Suara batu pecah bergema di kuil yang sunyi. Namun Ibrahim meninggalkan satu berhala yang paling besar, kapak ia gantungkan di lehernya. Ia ingin mereka berpikir bukan sekemarahan kaum. Ketika kaum kembali, mereka terkejut. Berhala-berhala mereka hancur tak bersisa, tak mampu membela diri. Mereka berteriak, open quote, "Siapakah yang melakukan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sungguh dia termasuk orang zalim." Sebagian berkata, open quote, "Kami mendengar seorang pemuda menyebut-nyebutnya. Ia bernama Ibrahim." Pengadilan terbuka. Ibrahim dibawa ke hadapan umum. Mereka bertanya dengan marah, open quote, "Apakah engkau yang melakukan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim?" Close quote. Ibrahim menjawab dengan tenang namun menusuk. Open quote, "Sebenarnya berhala yang besar itulah yang melakukannya. Maka tanyakanlah kepada mereka jika mereka dapat berbicara." Hening yang memalukan kaumnya terdiam. Mereka sadar, berhala tidak bisa berbicara, tidak bisa membela diri. Allah berfirman, open quote, maka mereka kembali kepada kesadaran mereka lalu berkata, "Sesungguhnya kamu sekalian adalah orang-orang yang zalim." Close quote. Namun kesadaran itu tidak bertahan lama. Kebenaran ditolak, kesombongan kembali menguasai mereka. Mereka berkata, open quote, "Sesungguhnya engkau telah mengetahui bahwa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara." Ibrahim membalas dengan hujah tajam. Open quote, "Mengapa kalian menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun dan tidak pula memberi mudarat?" Close quote. Hadirnya Raja Namrud. Masalah ini tidak bisa diselesaikan oleh rakyat biasa. Maka Ibrahim dibawa menghadap Raja Namrud, penguasa yang mengaku Tuhan. Namrud bertanya dengan angkuh, open quote, "Siapakah Tuhanmu, wahai Ibrahim?" Ibrahim menjawab, open quote, "Tuhanku adalah yang menghidupkan dan mematikan." Close quote. Namrud berkata sombong, open quote, "Aku juga bisa menghidupkan dan mematikan." Ia memanggil dua orang, satu dibunuh, satu dilepaskan. Hujah yang mematikan. Ibrahim tidak berdebat panjang. Ia berkata, open quote, "Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah ia dari barat." Namrud terdiam, tidak mampu menjawab. Hujahnya runtuh seketika. Allah berfirman, open quote, "Maka terdiamlah orang kafir itu." Keputusan keji kalah dalam hujah. Namrud memilih kekerasan. Ia memerintahkan, open quote, "Bakar Ibrahim hidup-hidup." Close quote. Perintah itu menjadi awal dari mukjizat terbesar Nabi Ibrahim. Kisah lengkap Nabi Ibrahim alaihissalam, bagian 5. Dibakar hidup-hidup dan api yang menjadi dingin. Keputusan telah diambil. Raja Namrud tidak lagi menggunakan logika karena hujahnya telah hancur di hadapan kebenaran. Ia memilih jalan kesombongan dan kekejaman. Perintah itu pun diumumkan ke seluruh negeri. Open quote, "Bakar Ibrahim hidup-hidup dan bela Tuhan-Tuhan kalian." Close quote. Api terbesar sepanjang sejarah. Kaum Babilonia mengumpulkan kayu dari hutan, balok dari rumah-rumah, segala bahan yang bisa menyala. Api dinyalakan selama berhari-hari hingga langit menghitam oleh asap, panasnya tak bisa didekati, burung yang terbang di atasnya jatuh hangus. Para sejarawan menyebutkan, api itu begitu besar hingga tak seorang pun mampu mendekat. Karena tak bisa mendekat, mereka membangun manjanik, alat pelontar raksasa. Diikat tangan dan kakinya, tidak melawan, tidak memohon kepada manusia. Di wajahnya tidak ada ketakutan, yang ada hanya keyakinan penuh kepada Allah. Doa di detik terakhir. Saat tubuhnya diangkat ke udara, malaikat Jibril datang dan berkata, "Open, wahai Ibrahim, apakah engkau membutuhkan pertolongan?" Close quote.
Ibrahim menjawab dengan kalimat yang mengguncang langit, open quote, Allah cukup bagiku dan dia sebaik-baik pelindung, close quote. Ia tidak meminta keselamatan karena ia percaya sepenuhnya kepada keputusan Allah. Perintah ilahi. Ketika tubuh Ibrahim melayang menuju api Irman, open quote, wahai api, jadilah engkau dingin dan penyelamat bagi Ibrahim. Close quote. Sekejap, hukum alam tunduk kepada Sang Pencipta. Api yang taat, api tetap menyala, api tetap berkobar. Namun tidak membakar kulit Ibrahim, tidak menyakiti tubuhnya, tidak melukai satu helai rambut pun. Api menjadi dingin, nyaman, aman. Ibrahim duduk di tengah api seperti di taman. Keheranan kaum orang menunggu, teriakan kesakitan, tubuh hangus, kematian tragis. Namun waktu berlalu dan Ibrahim tetap hidup. Ketika api padam, mereka melihat. Ibrahim keluar dengan selamat, tali pengikatnya terbakar, tubuhnya utuh. Allah berfirman, open quote, dan mereka hendak berbuat jahat terhadap Ibrahim, maka kami menjadikan mereka orang-orang yang paling rugi. Close quote. Kemenangan Tauhid hari itu. Berhala gagal menolong, Raja Namrud dipermalukan. Tauhid menang tanpa pedang. Namun kesombongan Namrud tidak runtuh. Ia tetap ingkar. Sedangkan Ibrahim tidak mencari pujian, tidak membalas dendam, tetap menyeru kepada Allah. Keputusan hijrah. Setelah peristiwa itu, Allah memerintahkan Ibrahim untuk meninggalkan negeri tersebut. Ibrahim berkata, open quote, sesungguhnya aku berhijrah kepada Tuhanku, close quote. Ia meninggalkan tanah kelahiran, keluarga, kenangan pahit, demi satu tujuan, menjaga tauhid. Kisah lengkap Nabi Ibrahim, bagian 6, hijrah besar dan pernikahan dengan Sarah. Setelah mukjizat api yang mengguncang Babilonia, Nabi Ibrahim memahami satu hal penting. Negeri yang menolak tauhid tidak lagi layak menjadi tempat dakwahnya. Ia tidak diusir secara resmi, tetapi diawasi, dijauhi, dianggap ancaman. Maka datanglah perintah Allah untuk hijrah. Hijrah. Pertama dalam sejarah tauhid, Ibrahim berkata dengan penuh keyakinan, open quote, sesungguhnya aku akan pergi berhijrah kepada Tuhanku. Dia pasti akan memberiku petunjuk, close quote. Ia pergi bukan karena takut, melainkan karena ketaatan total. Orang-orang beriman bersamanya, yang ikut berhijrah bersama Ibrahim hanya sedikit. Sarah, istrinya yang salehah, Lot, keponakannya yang beriman. Inilah sunatullah. Open quote. Kebenaran sering dimulai oleh kelompok kecil. Close quote. Perjalanan panjang dan berat. Mereka menempuh perjalanan jauh, melintasi padang pasir, menghadapi kelaparan, menghadapi ancaman perampok. Namun Ibrahim tidak pernah mengeluh. Setiap langkahnya disertai doa. Pernikahan dengan Sarah. Sarah adalah wanita cantik, beriman kuat, setia dalam penderitaan. Ia meninggalkan kampung halaman, keluarga, kenyamanan, demi mendampingi suaminya di jalan Allah. Sarah bukan sekadar istri, tetapi penopang dakwah. Perjalanan ke negeri Mesir. Dalam masa hijrah, mereka sampai ke Mesir, negeri yang diperintah oleh Raja Zalim. Raja itu mengambil wanita cantik secara paksa, tidak peduli status pernikahan. Karena takut keselamatan Sarah, Ibrahim berkata, open quote, engkau adalah saudariku, close quote. Bukan dusta, melainkan tauriah demi keselamatan. Kezaliman raja dan perlindungan Allah. Ketika raja hendak menyentuh Sarah, tangannya kaku, tubuhnya gemetar. Ia ketakutan dan berkata, open, berdoalah kepada Tuhanmu, aku tidak akan menyentuhmu. Sarah berdoa. Raja sembuh, namun ia mengulangi lagi, dan kembali Allah menghentikannya. Hadiah seorang budak. Akhirnya raja menyerah. Ia berkata, open quote, kalian bukan manusia biasa. Keluarkan mereka, close quote. Sebagai bentuk permintaan maaf, ia menghadiahkan. Seorang budak perempuan bernama Hajar. Allah mengubah niat jahat menjadi karunia besar. Negeri Syam. Ibrahim kemudian menetap di negeri Syam. Di sana ia berdakwah, membangun keluarga, menjadi imam bagi manusia. Allah berfirman, open quote, sesungguhnya aku menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Close quote. Doa seorang nabi. Namun ada satu ujian besar. Ibrahim belum memiliki anak. Usianya semakin lanjut. Sarah pun mandul. Namun Ibrahim tidak berputus asa. Ia berdoa, open quote, wahai Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang saleh. Close quote. Doa ini kelak akan dijawab dengan cara yang sangat menggetarkan hati. Kisah lengkap Nabi Ibrahim alaihi salam. Bagian 7. Hajar, Ismail dan lembah Bakkah yang gersang.
Usia Nabi Ibrahim terus bertambah. Rambutnya memutih, langkahnya melambat, namun harapan kepada Allah tidak pernah pudar. Ia terus berdoa siang dan malam agar dianugerahi seorang anak yang saleh. Allah Maha mendengar doa hambanya. Kabar gembira di usia senja, Allah mengabulkan doa Ibrahim dengan cara yang penuh hikmah. Atas izin Allah, Sarah menghadiahkan budaknya Hajar kepada Ibrahim untuk dinikahi. Dari pernikahan itu, Allah menganugerahkan seorang anak laki-laki yang kelak menjadi nabi, bernama Ismail. Allah berfirman, open quote, maka kami memberi kabar gembira kepadanya dengan seorang anak yang sangat penyabar. Close quote. Tangis Ismail adalah kebahagiaan terbesar bagi Ibrahim, ujian cemburu yang manusiawi. Sarah adalah wanita beriman, namun ia tetap manusia. Melihat Hajar menggendong bayi Ismail, hatinya diliputi. Cemburu, kesedihan, perasaan terpinggirkan, Allah tidak mencela Sarah. Justru dari situ Allah menyiapkan rencana besar. Perintah yang menggetarkan Allah memerintahkan Ibrahim sesuatu yang sangat berat. Open quote, meninggalkan Hajar dan Ismail di sebuah lembah tandus. Close quote, tanpa tanaman, tanpa air, tanpa manusia. Lembah itu bernama Bakkah, kelak dikenal sebagai Makkah. Perjalanan ke lembah sunyi Ibrahim membawa Hajar, bayi Ismail, sedikit kurma, sekantung air. Saat sampai Ibrahim meninggalkan mereka dan berbalik pergi. Hajar berlari mengejarnya. Dialog yang mengguncang hati, dengan suara gemetar Hajar bertanya, open quote, wahai Ibrahim, kemana engkau pergi? Apakah engkau meninggalkan kami di tempat yang tidak ada manusia dan air? Close quote. Ibrahim diam. Hajar bertanya lagi. Akhirnya ia berkata, open quote, apakah ini perintah Allah? Ibrahim menjawab singkat, open quote, yes quote. Hajar berkata dengan keyakinan luar biasa, open quote, jika demikian, Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Close quote. Doa seorang ayah Ibrahim berjalan menjauh hingga tak terlihat. Ia mengangkat tangan dan berdoa, open quote, wahai Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak memiliki tanaman di dekat rumahmu yang mulia. Close quote. Air mata jatuh, hati hancur, namun iman tetap tegak. Tangisan bayi yang keputusasaan ibu. Hari berlalu, bekal habis, air kering. Ismail menangis kehausan, Hajar panik. Ia berlari ke Bukit Syafa, lalu ke Bukit Marwah. 7 kali, penuh harap, penuh doa. Munculnya air Zam-Zam ketika Hajar kembali, ia melihat Ismail menghentakkan kakinya. Air menyembur dari tanah. Hajar berseru, open quote, Zam-Zam, berhenti, close quote. Air itu terus mengalir, menjadi sumber kehidupan. Awal kehidupan di Makkah, burung-burung berputar di atas lembah. Suku Jurhum datang dan menetap. Lembah sunyi menjadi perkampungan. Kisah lengkap Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagian Lavman. Perintah menyembelih Ismail, ujian iman terbesar. Tahun-tahun berlalu di lembah Makkah. Ismail tumbuh, sehat, cerdas, taat kepada Allah. Sangat mencintai ayahnya. Ia menjadi penyejuk mata Nabi Ibrahim, buah doa yang lama dinantikan, hadiah paling berharga di usia senja. Justru pada saat cinta itu memuncak, datanglah ujian paling berat. Mimpi suatu malam, Nabi Ibrahim bermimpi. Dalam mimpinya ia melihat dirinya memegang pisau, Ismail terbaring, ia menyembelih putranya sendiri. Ibrahim terbangun dengan tubuh gemetar. Mimpi itu datang lagi, ia sadar. Open quote, mimpi para nabi adalah wahyu. Close quote. Pergulatan batin. Seorang ayah Ibrahim tidak langsung bertindak. Ia menangis, ia berdoa, ia memohon petunjuk, namun perintah itu semakin jelas. Yang harus ia korbankan bukan sekadar anak, tetapi cinta terbesar di hatinya. Dialog yang menggetarkan langit, dengan suara bergetar, Ibrahim berkata kepada Ismail, open quote, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Close quote. Ibrahim tidak memaksa, ia mendidik, bukan menekan. Jawaban seorang anak saleh, Ismail menjawab tanpa ragu. Open quote, wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Close quote. Langit bergetar, malaikat terdiam. Inilah buah pendidikan tauhid. Menuju tempat penyembelihan ayah dan anak berjalan berdampingan, tanpa tangisan, tanpa keluhan, setan datang menggoda. Kepada Ibrahim, kepada Hajar, kepada Ismail. Namun mereka melempar setan dengan keyakinan. Peristiwa inilah asal lempar jumrah. Detik penentuan Ibrahim membaringkan Ismail. Pisau diasah. Ismail memalingkan wajah agar ayahnya tidak ragu.
Ibrahim mengucap, open quote, Bismillahi Allahu Akbar, close quote. Pisau digerakkan, namun pisau itu tidak melukai. Tebusan dari langit Allah memanggil, wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Asy-Syafat, close quote. Allah menggantikan Ismail dengan seekor domba besar. Dari surga Allah berfirman, open quote, dan kami tebus anak itu dengan sembelihan yang besar. Kemenangan total hari itu. Ibrahim lulus ujian, Ismail dimuliakan, tauhid ditegakkan. Allah mengabadikan kisah ini. Open sesungguhnya ini benar-benar ujian yang nyata. Close quote. Warisan hingga akhir zaman dari peristiwa ini lahirlah ibadah kurban, manasik haji, keteladanan kepasrahan total. Nama dikenang sepanjang masa. Kisah lengkap Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagian 9. Pembangunan Ka'bah dan dakwah global. Setelah ujian penyembelihan Ismail, Nabi Ibrahim mencapai derajat tertinggi dalam keimanan. Ia tidak hanya lulus sebagai hamba yang taat, tetapi dimuliakan sebagai imam bagi seluruh manusia. Allah kini menugaskannya amanah yang akan dikenang hingga akhir zaman. Perintah membangun rumah Allah. Allah berfirman kepada Ibrahim, open quote, dan ingatlah ketika kami menunjukkan kepada Ibrahim tempat Baitullah Ba, janganlah engkau mempersekutukan aku dengan apapun. Tempat itu adalah lembah Baka, tempat Hajar dan Ismail dahulu ditinggalkan. Di sanalah Ibrahim dan Ismail diperintahkan membangun Ka'bah, rumah pertama untuk menyembah Allah semata. Ayah dan anak membangun Ka'bah dengan tangan sendiri. Ibrahim dan Ismail mengangkat batu, menyusun dinding, menegakkan fondasi tauhid. Ismail mengangkat batu, Ibrahim menyusun bangunan. Mereka bekerja bukan dengan kesombongan, tetapi dengan doa dan kerendahan hati. Open quote. Wahai Tuhan kami, terimalah dari kami amal ini. Sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Close quote. Makam Ibrahim. Ketika dinding semakin tinggi, Ibrahim berdiri di atas sebuah batu. Batu itu melunak atas izin Allah, menyimpan bekas telapak kaki Ibrahim. Batu itu kini dikenal sebagai makam Ibrahim, doa-doa besar Nabi Ibrahim. Setelah Ka'bah berdiri, Ibrahim memanjatkan doa, seamanan negeri Makkah. Open quote. Wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Close quote. Rezeki bagi penduduknya. 3. Keturunan yang taat. 4. Diutusnya seorang rasul. Open quote. Wahai Tuhan kami, utuslah kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Close quote. Doa ini dikabulkan berabad-abad kemudian dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Seruan haji Allah memerintahkan Ibrahim. Open quote. Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Ibrahim berkata, wahai Tuhanku, bagaimana suaraku sampai kepada manusia? Close quote. Allah menjawab, open quote, serulah, aku yang akan menyampaikannya. Ibrahim pun menyeru. Suara itu menembus zaman, gunung, rahim ibu. Setiap jiwa yang mendengar akan menjawab, open quote, labbaik Allahumma labbaik. Dakwah yang mendunia. Ibrahim tidak berdakwah hanya di satu negeri. Ia mengajarkan tauhid, menolak kesyirikan, menjadi teladan Allah berfirman. Open quote, dan kami jadikan kalimat tauhid itu tetap pada keturunannya. Close quote. 2 garis kenabian. Dari Ibrahim, Ismail, bangsa Arab, Nabi Muhammad, Ishak, Yakub, para nabi Bani Israel. Ibrahim ada bapak para nabi. Kisah lengkap Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagian 10. Wafat Nabi Ibrahim dan warisan tauhid sepanjang zaman. Usia Nabi Ibrahim kini telah sangat lanjut. Rambut dan janggutnya memutih, tubuhnya melemah, namun iman dan keyakinannya tetap kokoh seperti gunung. Hidupnya hampir seluruhnya dihabiskan untuk satu misi agung, menegakkan tauhid di muka bumi. Ia telah melalui api yang membakar, pengusiran dari negeri, perpisahan dengan istri dan anak, ujian pengorbanan terbesar. Namun ia lulus dari semuanya. Kehidupan di usia senja. Di masa tuanya, Ibrahim hidup berpindah antara Makkah, Syam. Ia mengunjungi Ismail di Makkah, Ishak di Syam. Hatinya tenang melihat anak-anaknya taat kepada Allah. Dakwah tauhid terus hidup. Allah berfirman, open quote, dan kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub sebagai tambahan, dan masing-masing kami jadikan orang-orang yang saleh. Rumah yang penuh berkah Nabi Ibrahim dikenal sebagai sangat dermawan, selalu memuliakan tamu, tidak pernah makan sendirian.
Suatu hari, malaikat datang dalam rupa manusia. Ibrahim segera menyembelih anak sapi, menyuguhkan hidangan terbaik. Inilah akhlak seorang nabi, derma tan terakhir dari langit. Para malaikat menyampaikan, kelahiran cucu Yakub, kehancuran kaum Nabi Lut. Namun Ibrahim lebih peduli pada keselamatan manusia, rahmat Allah bagi yang bertaubat. Wafat seorang Khalilullah. Ketika ajal mendekat, Ibrahim bersuci, berdoa, menyerahkan ruhnya dengan tenang. Ia wafat sebagai open quote, Khalilullah, kekasih Allah, close quote. Ia dimakamkan di Hebron, Al-Khalil, Palestina. Warisan abadi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak meninggalkan istana kekayaan, kerajaan. Ia meninggalkan tauhid, doa-doa abadi, teladan kepasrahan untuk Allah berfirman, open quote, kemudian kami wahyukan kepada Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang lurus. Close quote. Ibrahim dalam ibadah kita. Hingga hari ini, nama Ibrahim selalu hidup. Dalam syalat, Allahumma shalli ala Muhammad, kama syama syalaita ala Ibrahim. Dalam haji, Ka'bah, sai jumrah kurban. Dalam akidah, tauhid ini tanpa kompromi. Hikmah terbesar dari kisah Ibrahim. Kebenaran sering diuji dengan kesendirian. 2. Cinta kepada Allah harus di atas segalanya. Ketaatan sejati lahir dari iman, bukan paksaan. Warisan terbaik adalah akidah yang lurus. Allah menutup kisahnya dengan firman. Open quote, sesungguhnya Ibrahim adalah satu umat, patuh kepada Allah, hanif, dan bukan termasuk orang-orang musyrik. Close quote. Inilah kisah seorang manusia yang sendiri melawan dunia, lemah secara fisik, kuat dalam iman, gagal di mata manusia, mulia di sisi Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam bukan hanya milik satu umat, tetapi teladan seluruh manusia hingga akhir zaman.